Haleluya! Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh berjumpa lagi untuk melakukan ibadah gerakan pembawa suluh. Walaupun hanya lewat online, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita malam hari ini untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulaikan ibadah GPS kami Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah menjadi seturut dari kehendak Tuhan. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita semua. Hati kita teman-teman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Kau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, selayaknya kami menaikkan ucapan syukur kami, selayaknya kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap pribadi kami Tuhan, agar kami boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan nyanyian dalam buku nyanyian kita, yaitu nomor 149, Ku milikmu Tuhan kuat dan hidup, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang penuh semangat. Kita nyanyikan haleluya, ku memujimu Tuhan. Kakiku mau lompat bagimu.
Silakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Kapten Nyonya Yulian Nandoro. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, dalam Yesus, kekuatan hanya dapat di dalam Yesus. Haleluya. Selamat malam teman-teman muda sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan, dan kami agungkan nama-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Teman-temanku sekalian, tema GPS pada hari ini adalah tentang kesetiaan. Jadi berbicara tentang kesetiaan. Kalau kita melihat kata dasar dari kesetiaan itu adalah setia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata setia itu adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian, pada perkataan, dan sebagainya. Setia juga berarti taat atau patuh. Contoh,
tugas yang diberikan, bagaimanapun sulit dan beratnya, itu tetap akan dilakukan dan dijalankannya. Setia juga berarti sebuah ketetapan hati. Jadi hati teguh, tidak mudah digoyang, tidak mudah berubah. Jadi hati tetap, hati teguh. Contoh seseorang anak muda yang menjalin relasi atau hubungan dengan seseorang, misalnya dia ada di tempat yang jauh, kemudian dalam relasi itu seseorang yang menunggu ini menjaga. Jadi walaupun jauh, dia tetap menunggu. Setia juga berarti berpegang teguh. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah bimbang, tidak mudah goyang, tapi betul-betul dia berpegang teguh. Apakah kepada janji? Misalnya seseorang berjanji, nanti sebentar kita ketemu. Nah, ternyata sesuatu terjadi, tiba-tiba hujan begitu deras, atau ada sesuatu yang seakan-akan menghalangi. Tetapi karena seseorang ini adalah seorang yang setia dan berpegang teguh, maka dia akan berusaha, akan berupaya, walaupun hujan, dia akan tetap kepada janjinya. Nah, teman-temanku, berarti kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ketetapan hati, ketaatan dalam sebuah relasi atau sebuah hubungan. Apakah dalam persahabatan dan hubungan yang lainnya. Kesetiaan itu berarti sebuah kepatuhan, sebuah komitmen apapun keadaannya. Sebagai contoh, biasa kita mendengar seseorang mengatakan, "Oh, saya pelanggan yang setia di sebuah toko ini. Dari dulu-dulu saya terus ke toko itu." Dan pihak toko juga tahu bahwa konsumennya itu adalah seorang pelanggan yang setia. Dulu di Makassar, rumah sakit Catherine Booth, tempat ibu dan anak, ketika saya di Parepare, seringkali mereka mengatakan kepada saya bahwa kami pelanggan setia di Rumah Sakit Bala Keselamatan. Saya melahirkan anak saya melahirkan juga di sana, kalau sakit di sana, dan tidak mau pindah kemana-mana. Jadi mereka adalah pasien yang setia, dan mereka mengatakan itu kepada kapten, bagaimana pengalaman mereka untuk tetap di Rumah Sakit Bala Keselamatan. Banyak contoh-contoh teman-temanku sekalian. Nah, teman-teman muda sekalian, kesetiaan menurut Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, kata setia ini memiliki 3 makna yang berbeda, yaitu yang dapat dipercaya. Pertama, seseorang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Kedua, orang yang percaya. Ketiga, seorang pengikut atau penganut. Kalau kita membaca dalam kitab Galatia, teman-teman yang membaca Alkitab, yang sedang membuka Alkitab, kita melihat dalam pembacaan Galatia pasalnya yang ke-5, di dalam ayat yang ke-22, salah satu buah roh itu adalah tentang kesetiaan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah Yesus sedang menantikan orang-orang yang mau percaya,
orang-orang yang mau mengikuti Dia, orang-orang yang mau taat dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan dan dapat dipercaya sepenuhnya. Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya selama kita hidup. Jika kita hidup dalam kedagingan, maka kita tidak akan memiliki buah roh yang salah satunya disebut kesetiaan tadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berkata bahwa aku seorang yang setia kepada Tuhan, namun seseorang itu hidup menurut kehendaknya sendiri, menurut pikirannya sendiri, menurut keinginan hatinya sendiri, menurut kedagingannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang hidup dalam kedagingannya akan hidup menurut kehendak dan maunya sendiri. Dan dalam Galatia kita diingatkan untuk kita dapat hidup dalam roh, agar roh yang ada dalam hidup inilah yang menjadikan kita setia kepada Tuhan dan tidak hidup menurut hawa nafsu dan kedagingan. Saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Yang pertama, dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Kesetiaannya turun-temurun. Kiranya kebenaran ini seharusnya mendatangkan kita, mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Yang kedua, belajar untuk setia. Mulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, dari hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Maka dari situ kita akan setia sampai pada perkara-perkara besar. Seperti anak-anak muda, orang tua tidak bisa terus mengikuti teman-teman, tidak selalu ada di situ. Orang tua memberi kebebasan kepada anak-anak muda untuk berteman, untuk bergaul, untuk beraktivitas, untuk berkegiatan. Nah, anak-anak muda yang setia, maka dia akan bertanggung jawab kepada kebebasan yang diberikan orang tuanya, sehingga baik dilihat atau tidak, dia akan berusaha untuk setia dari hal-hal kecil itu. Nah, itu contoh bagaimana kita memupuk tentang namanya kesetiaan. Teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 19 ayat 22, teman-teman bisa membacanya di rumah. Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat 22, demikian, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Betapa penting ya teman-teman, kita hidup dalam kesetiaan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Teman-temanku, akhirnya satu cerita legenda di Jepang tentang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya yang seringkali menyentuh hati kita. Di Jepang ada sebuah legenda seekor anjing yang sangat setia menemani tuannya, yaitu Profesor Dr. Elisaburo Yuno, guru besar di Universitas Tokyo, dan anjingnya bernama Hachiko. Nah, setiap hari dia selalu mengikuti tuannya mengantar profesor ke stasiun kereta untuk mengajar. Dia mengantar dan dia akan menunggu kembali tuannya ini akan pulang. Nah, itu berlangsung setiap hari. Nah, suatu saat pada tahun 1925, Hachiko mengantar Profesor Dr. Elisaburo
untuk mengajar. Ke stasiun, dia menunggu. Tapi rupanya profesor ini tidak pulang. Hachiko menunggu sampai tengah malam. Besoknya dia pulang. Dan begitu seterusnya selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Sampai akhirnya anjing ini, Hachiko, tertabrak dan mati seketika. Anjing ini tidak mengerti dan tidak memahami ternyata profesor telah meninggal 10 tahun yang lalu ketika dia mengajar. Nah, teman-temanku semua, Hachiko menanti setiap hari sampai tengah malam dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Bukan sesuatu yang gampang ya teman-teman, tapi sangat menginspirasi, sangat menjadi berkat. Sehingga masyarakat Jepang terharu dengan kisah ini, sehingga mereka mengabadikannya dengan mendirikan sebuah patung anjing. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah tentang sebuah kesetiaan. Sekalipun tuannya tidak datang lagi, dia terus menunggu sampai akhirnya anjing ini tertabrak dan mati. Kesetiaan yang sangat teruji, sangat memiliki ketetapan hati, keteguhan kepada tuannya. Akhirnya dalam Matius 25 ayat 23, kita akan membaca, teman-temanku, Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Gambaran ini merupakan kerinduan Allah akan kesetiaan anak-anaknya, akan kesetiaan pengikut-pengikutnya. Kesetiaan yang bukan didasari oleh motivasi yang salah, misalnya hanya ingin berkat Tuhan, tetapi kesetiaan anak-anak Tuhan murni karena mengasihi Allah yang setia. Karena itu teman-temanku sekalian, kondisi yang kita hadapi saat ini, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa-doa kami? Kenapa harus terjadi Tuhan? Tetapi mari kita memiliki buah roh tentang kesetiaan. Ketetapan hati, kesetiaan, keteguhan hati, tidak mudah goyang, tidak mudah bimbang, tidak mudah berpindah ke lain hati, patuh dan taat. Orang yang dipercaya, orang yang setia. Karena itu, bangunlah hubungan, relasi yang baik, didasari kepada kesetiaan Tuhan kepada kita. Maka apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita akan tetap melakukan bagian kita untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Tuhan menolong, memampukan, menguatkan teman-teman kita semua untuk memiliki kesetiaan itu di dalam diri kita, dalam relasi hubungan kita kepada Tuhan yang ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan kita dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi remah dalam hati kami, dalam hidup kami. Terlebih khusus kepada anak-anak muda Korop 4 Surabaya. Tuhan, mampukanlah kami semua
untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan hidup kami, untuk tetap taat, tetap teguh pada pendirian kami untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, hidup atas kehendak Tuhan, bukan karena keinginan, hawa nafsu, dan kedagingan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Maka biarlah firman ini akan terus direnungkan oleh anak-anak muda, bahkan kami semua, supaya kemanapun pergi dan berada, kami terus menjaga ketetapan hati kami untuk tetap takut kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan melakukan segala kehendak dan perintahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Kapten Yuliana Ndoro. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah GPS malam hari ini, buat teman-teman tetap di rumah, tetap stay at home. Boleh ya keluar-keluar, tapi dengan protokol kesehatan yang ada. Dan kita berjumpa lagi di ibadah GPS minggu yang akan datang. Mungkin Kaditat mau itu nyampaikan sesuatu mungkin buat teman-teman gitu, apa salam-salam gitu. Kan udah lama nggak itu ya ketemu kita. Iya, betul. Pesan saya dan semua teman-teman, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah GPS pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian. Apa kalian judulnya? Mengikut Yesus setiap hari. Mengikut Yesus setiap hari, tak ada bahaya sedang Ia pimpinku. Dalam gelap dan terang, apapun terjadi, Kristus di dalam semua bagiku. Mengikut Yesus setiap hari, tak ada bahaya sedang Ia pimpinku. Dalam gelap dan terang, apapun terjadi, Kristus di dalam semua bagiku. Rekan-rekan muda sekalian, baiklah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah GPS pada saat ini. Saya persilahkan saudara, teman-teman semua untuk berdiri untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.